Ibu hadirin hadirat terhormat Allah, ijab dan kabul pada taat ibadah telah selesai dilaksanakan. Tidak ada suatu halangan apapun pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 14 tahun Hijriah. Pernikahan Ananda Hadiwal Hakim dengan Ananda Rehana Murah Hanifah kami nyatakan telah sah dan resmi tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Pasar Minggu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukti autentiknya dua kutipan akta nikah bukunya ada dua, yang satu untuk suami segala untuk istri. Semoga buku ini tidak pernah terpisah dan merupakan pernikahan Anda yang pertama dan yang terakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama ini saya serahkan dua kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan Anda telah tercatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Semoga buku ini dijaga dan diterima dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah, baru saja kita menyaksikan ijab kabul Ananda Hadi dengan Ananda Rehana. Ijab kabul ini merupakan suatu perkataan yang sangat sederhana, sangat ringan, akan tetapi mengandung arti sangat kuat dan kokoh. Di mana tadi Ananda Hadi mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, segitu pula Ananda Hadi telah menjadi seorang suami dan Ananda Rehana telah menjadi seorang istri. Mudah-mudahan pernikahan Ananda Rehana dengan Ananda Hadi mendapatkan lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian kabul Ananda Hadi Wal Hakim dengan Ananda Rehana Murah Hanifah. Saya dari kantor urusan agama Kecamatan Pasar Minggu mengucapkan selamat kepada berdua. Semoga pernikahan Anda berdua mendapatkan lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kekalkan jodohnya, diberikan keturunan yang soleh yang solehah, diberikan rezeki yang halal penuh barokah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Terutama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para undangan yang dekat dan yang jauh, dan juga sahibul hajat, yaitu the host ya, tuan rumah Bapak Henry dan Bapak Dedi ya, dan juga dua pengantin baru yang telah menempuh mungkin berliku-liku, yang berjam-jam diskusi berhari-hari. Sampailah pada saat ini mereka berdua telah menjalin ikatan yang resmi, sehingga kita ucapkan bersama. Nanti boleh salaman, boleh langsung saja sendiri-sendiri ya, sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafal insana idza tadawwala qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fil khair. Hadis dari Nabi, apabila Nabi SAW mengucapkan selamat pada seorang ketika menikah, beliau mengucapkan semoga Allah memberkahimu dan senantiasa memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Di sini ada wa baraka alaika ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Alaika dari dengan keadaan kondisi yang sedih, susah ekonomi dan lain-lain, hendaklah kamu tetap diberi keberkahan oleh Allah. Ya, barakallahu laka dalam keadaan senang, di mana seorang yang baru menaungi samudra pernikahan kehidupan, dia akan melalui gelombang yang tenang dan gelombang yang dahsyat. Hendaklah berdua memohon Allah kepada Allah untuk mendapatkan berkah yang banyak. Dan juga sudah pasti pernikahan pasti akan mendapat cobaan.
Ya, tapi jangan takut, karena ini sunnah Nabi. Semua Nabi nikah. Ya, salam dalam berita akan nikah. Begitu. Dan dalam hal ini jangan dipersulit, jangan dijadikan momok yang besar sehingga orang membujang, sebagaimana keadaan di negara-negara lain seperti di Australia, Singapura, Jepang. Orang takut nikah sehingga regenerasi tidak ada, sehingga mereka kekurangan potensi generasi yang mengolah negara mereka. Mereka mengimpor, ya, para pekerja, anak-anak muda. Kalau yang pernah mengunjungi Australia akan tahu itu, ya. Di sini katanya tamu ada yang dari Australia, Pak. Masya Allah, dari Sydney, ya. Sydney, sudah puluhan tahun tinggal di situ, ya. Ya, sebagai wakil dari tuan rumah, ya, you are most welcome, ya. Alhamdulillah, I used to be there too. I was there for 17 years, ya. Ibu-ibu yang dari Australia, bapak-bapak, ya, saya tahu di Australia baru nikah itu dijauhi karena problem. Bahkan di antara mereka, tetangga saya pernah bilang, I better look after a dog than having children. Saya lebih baik punya anjing daripada punya anak, karena dia waktu Christmas sendirian sebelah di Brisbane, di tetangganya sebelah meninggal dalam keadaan busuk, tidak ada yang tahu, berminggu-minggu sampai baunya kemana-mana. Ini negara-negara yang menjauhi pernikahan, bahkan di antara mereka meresmikan laki nikah dengan laki, perempuan nikah dengan perempuan. Bahkan waktu acara parenting, Dr. Trubus menyatakan ada penyakit-penyakit seksual di mana seorang cinta tiang listrik, boleh, cinta kudanya. Kalau bangsa ini ketularan, ya, hancur bangsa ini. Coba bayangkan, alhamdulillah anak kita barusan berani menghadapi, merubah keadaan pengaruh dunia yang seperti itu dengan nikah. Kita harus bersyukur punya anak-anak muda yang mau menikah. Karena hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang zaman medsos, semua informasi di dunia manapun bisa dijangkau. Ya, hati-hati. Oleh sebab itu, saya di sini sebenarnya tidak berdiri sebagai ustaz. Saya sebagai teman dari Pak Henry. Ya, Pak Henry, saya bilang carilah ustaz lain, nanti nggak enak saya ngomong. Ya, ini Pak Henry-nya ada di sini. Sebagai teman, ya. Oleh sebab itu saya akan buka-bukaan saja untuk nasihatin anak saya ini, anak kita ini semua. Beliau juga, ya, ada Hadi, ya, sudah ngobrol sedikit, ya, bahwa dunia ini memang dibilang kejam, tidak kejam. Dunia itu netral. Ya, dunia ini netral. Allah ciptakan netral. Dunia mata, kesenangan yang sebentar. Ya, Rasulullah dalam suatu hadis maknanya, ya, mali, peduli apa aku dengan dunia ini. Ya, mali ada dunia, makna hadis seperti itu. Padahal Rasulullah pada saat itu sedang tidur di atas tikar, lalu bangun, lalu bertanda di badannya tikar. Sahabat menawarkan, ya Rasulullah, aku sedih melihat engkau, ya, bolehkah aku bikinkan tempat tidur? Di zaman Rasulullah tidak ada spring bed, ya, ingat, belum ada itu. Dia paling, sahabat ini apa? Dia bukan ahli pembuat tempat tidur. Dia hanya menggantikan agar tidak bertanda. Tapi Rasulullah menolak. Mari hada dunia. Apa urusanku dengan dunia? Aku seperti orang yang berjalan lalu berteduh di bawah pohon. Setelah itu aku meninggalkannya. Inilah dunia. Tetapi bukan artinya kita meninggalkan nikmatan. Kenikmatan dunia seperti nikah yang Allah halalkan, hidup mewah, boleh. Yang penting bayar zakat mal, selesai. Orang boleh sekaya-kayanya di Islam,
Berumah tangga semakmur-makmurnya. Yang penting jalankan kewajiban. Membayar zakat, sholat, umroh, haji jika mampu. Menuntut ilmu. Kaya miskin tetap menuntut ilmu. Suami istri wajib menuntut ilmu. Ya, jangan merasa sudah jadi suami sibuk. Nanti saya bacakan di sini banyak sekali nasihat saya, tapi di luar konsep. Saya lebih rileks melihat bapak-bapak ya. Ya, jangan anggap saya ustadz, tapi pertemanan. Saya bilang sama Pak Hedi, tolong cari ustadz yang beneran ustadz. Kalau kita ini teman, nanti salah dalil nggak enak kamu. Dong, silakan bebas. Alhamdulillah sudah dibebasin. Ya begitu kan Pak Hedi? Alhamdulillah. Ini juga karena kita nih Hadi. Ya, beliau LC Lipia. Ya, istrinya juga kan bukan calon istri ya kan, jangan lupa itu. Istrinya juga LC bahasa Arab. Saya nggak takut bahasa Inggris, tapi takut berbahasa Arab. Ya, karena dua-duanya ini LC S1 bahasa Arab. Bapak yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu susahnya bahasa Arab. Ya, bagaimana kita disuruh menghafal drop out, terakhirnya drop out. Karena nggak kuat menghafal ya isim fa'il dan anak kita ini bukan sembarangan. Ya, alhamdulillah dia mempunyai bekal menuntut ilmu, yaitu lughah yang tidak semua orang dapatkan. Kita bersyukur pada guru-gurunya. Ya, Adek, terima kasih sama guru-guru. Apalagi gurunya masih mau nganterin sampai pernikahan. Saya heran, masya Allah, beruntung sekali. Biasanya guru terlupakan, tapi di sini gurunya hadir, ya mengantarkan waktu dari Adek kan, ya dari Hadi mau, ya itu bersyukur kita. Ya, ma'anal qaul man lam yaskurin lillah lam yaskurinas, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, dia sebenarnya tidak bersyukur pada Allah. Ma'anal qaul seperti itu. Ya, di sini saya bacakan singkat saja bahwa keberkahan itu kita harapkan dari pernikahan, bukan musibah. Kalau dalam perjalanan kita menghadapi musibah, ya kita kembalikan pada Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang datang pada kita kecuali dari izin Allah, dengan izin Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa beriman pada Allah, yahdi qalbah. Beriman, nanti Allah akan memberi petunjuk pada hati kita. Bagaimana menyelesaikan ya suami istri yang baru kenal, ya berpisah atau bertemu pada saat sekarang usia 25 tahunan ya. Adek berapa ya? 25 tahun, istri juga 25 tahun ya. 25 tahun berpisah, tahu-tahu jumpa, mungkin makanan yang berbeda. Kadang-kala keluarga itu rusak dari hal yang sepele, hal garam. Yang satu senang asin, yang satu tidak senang asin. Tiap makan ribut, dikasih pas untuk saya. Ini harus diselesaikan duduk. Menurut saya, kalau nyediain saya, garamnya tambahin. Kalau kamu cukup ya buat kamu. Begitu. Dialog penting. Komunikasi ya, begitu. Dan maaf, ini anak saya sendiri. Yang satu doyan jengkol, yang satu tidak doyan jengkol. Siapa yang mau ngalah? Yang ngalah seharusnya tukang jengkol ya kan, jangan jual sama mereka. Tapi enggak, tukang jengkol nyari nafkahnya di situ. Salah satunya ngalah boleh. Pada saat kasus ini yang ngalah suaminya. Ini anak saya nggak ceritain orang lain, ya bukan gibah. Ini anak saya ngadunya ke saya. Awal pernikahan setiap buang air di toilet saya, karena bertetanggaan. Kenapa sih kamu kesini? Istri lagi makan jengkol. Oh. Itu cuma sebulan, 2 bulan, lama-lama dua-duanya doyan jengkol, selesai, nggak pernah nyari, selesai, kelas. Boleh yang ngalah yang makan jengkol atau yang tidak makan jengkol. Saya nggak mau ilmiah Bu. Saya udah siapin bahasa Inggris nih. Takut bapak-bapak nggak paham kan, ibu-ibu bukan merendahkan, susah bahasa Inggris itu. Ya, kalau bahasa Arab saya yang nggak paham nanti.
Kalau adik kita nih nanti khutbah bahasa Arab silahkan. Nanti mungkin ngomong bahasa Arab, saya mau dengar ya nasihat dari dia untuk yang tua-tua ini. Ya, tadi baca Qurannya alhamdulillah ya seorang mantu. Nah, ini alhamdulillah gak terlalu panjang. Saya pernah datang ke pernikahan, pengantinnya baca Ar-Rahman karena istrinya hafizah. Saya nungguin, tamu-tamu udah lapar. Ar-Rahman, alaman Quran, khalaqal insan, ya, sampai berapa ayat tuh Ar-Rahman. Akhirnya bubar tamunya. Jangan, alhamdulillah ini gak panjang-panjang, gak kepanjangan kan tadi. Alhamdulillah, pas. Alhamdulillah, bagus ini. Ya, jangan baca Ar-Rahman yang satu Al-Baqarah. Ini mau nikah apa mau tes MTQ ini? Kita nggak mau seperti itu, merusak suasana kebahagiaan. Ini kan bapak-bapak mau bahagia ya sedikit-sedikit boleh lah awal-awal dipahin gitu. Pak Hendy udah berapa kali datang, sekali datang. Pak Hendy, antum harus bahagia. Susah nyari mantu sekarang. Anak perempuan ini susah. Alhamdulillah. Bukan ya jangan kegeeran Pak Hendy. Iya kan? Alhamdulillah memang sudah jodoh 50.000 tahun sebelum penciptaan. Adik kita nikah hari ini, detik ini bersama kita semua. Sudah ditakdirkan. Kita hanya menjalankan takdir. Dan ini hari kebahagiaan. Ya, kalau sedih-sedih awal boleh bantu doa. Ya, nanti doa yang paling ampuh adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, adik-adik sudah nggak usah diterjemahin. Yang lain silakan buka Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan surat 25, ya kan? Pojok kiri, pojok kanan. Ini mulai ngaco nih. Saya bukan ustaz, saya bilang sih saya dalam pertemanan. Kita dulu sering nongkrong dengan Pak Hendy, malam ngopi diskusi negara luar, negara luar. Pokoknya semua kita bahas sambil ngopi dengan kebuli ya Pak Hendy. Jadi saya bilang saya nggak mau kalau datang Pak Ustaz ini banyak. Saya hanya teman yang diminta memberi nasihat. Ya, saya jalankan. Apalagi ada tamu dari Australia, Masya Allah. Ya, you most welcome to the beautiful country. Your country actually before. Now you live in Australia. I used to live in there 17 years. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya gimana ini? Ini adalah hal yang lumrah. Di Indonesia, di Australia nikah simple, ya. Saya pernah nikahin 4 orang, 5 orang, penghulu dari orang Lebanon, ya, selesai. Jangan dipersulit, ya. Nanti anak muda takut nikah. Kalau anak muda takut nikah karena takut miskin dan lain-lain, maka kita bawakan ayat ini. Kalau masih bisa saya cari nih, ya. Hendaklah kita memberi motivasi yang benar, ya. Jangan dijadikan mereka takut. Dan juga jangan biarkan mereka berjuang berdua saja. Saksi ngapain ini? Saksi waktu di pernikahan, ya jelaslah mau jadi saksi semua. Ada makanan, ada resepsionis, begitu mereka kelimpungan nyari nafkah pada mundur semua. Belakang nggak dengar, belakang nggak kenal. La haula wala quwata illa billah. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Saksi menyaksikan beliau bahagia dan beliau susah. Terutama orang tuanya ini mendampingi terus. Terutama rekan-rekannya, sibling, adik kakak, terutama pamannya, ya. Menjaga terus, ada apa nak, ada problem nak, ya. Saya pernah menyaksikan jadi saksi nikah di Australia, ya. Saya udah nasihatin, kamu yakin mau nikah mau bule Australia? Ya Ustaz, betul, silahkan. Seminggu alhamdulillah lancar, 2 minggu sering datang ke rumah, 3 minggu datang ke rumah, soalnya ada apa? Berat, beda, ya memang beda, bahasa beda, kulit juga beda dan lain-lain. Sekarang apa permasalahan kamu? Dia nggak pernah masakin saya. Ya emang harus gitu. Masak masing-masing, take away, ya go food. Tapi kan nggak gitu ya, kita ini kita. Wanita itu menghibur suaminya dengan masak. Ya saya bacakan banyak sebetulnya, tapi saya nggak bacakan semua. Ya
Biarkan mereka ini orang-orang talabul ilmi, mereka bisa baca kitab ulama-ulama besar. Ya, jangan tinggalkan ilmu, majelis-majelis ilmu. Itu adalah kalau untuk badan asupan, kalau untuk rohani itu asupan yang benar, Quran Sunnah. Jangan tinggalkan. Kalau saya ceramah habis-habisan di sini mungkin lupa. Ya, nanti doakan istri, ya, adik-adik doakan istrinya nanti nggak usah di tempat umum. Permintaan Pak Henry tadi nanya, Ustaz doakan ininya di depan umum, oh nggak usah, itu privat. Nanti di kamar dan lain-lain, lalu doa, jangan lupa ya, doanya hafal kan? Ya, kalau nggak hafal sekarang udah ada HP kayak saya gini, ya. Nah kalau di tempat umum kan lucu, pakai HP, kanan megang jidatnya istri, dahinya, kiri megang HP. Tapi kalau di berdua kan terserah, bahkan istrinya mungkin hafal, begini mas bacanya itu salah, nggak apa-apa itu, yang hafal yang ngajarin. Jadi sangat-sangat mudah nikah ini, jangan dipersusah. Ajarkan dan sebarkan ini, ya, undang yang lain, ya, kalau mampu. Kalau tidak ya cukup. Abdurrahman Auf tidak undang Nabi. Abdurrahman bin Auf tidak undang Nabi. Nabi sampai heran. Ada apa tanganmu kok berwarna-warna? Aku baru saja nikah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah barakallahu laka wa alaika. Begitu. Nabi tidak marah pada pemimpin Rasul. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak diundang, nggak usah marah. Dia tahu, ya, mereka lebih tahu situasi mereka. Jangan menghujat, jangan bilang label apa-apa. Lalu Nabi nggak marah kok diundang sahabat besarnya Abdurrahman bin Auf. Jadi begitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan sedikit role of the wife, bring our children as Muslim. Ini saya siapkan kemarin, ada orang masuk Islam langsung nikah. Alhamdulillah kamu udah Islam lama kan? Saya kemarin seminggu ada menikahkan orang dari Darwin, Bu. Dari Darwin datang ke sini, yang ada di video saya, masuk Islam dulu, saya interview dulu. Kamu masuk Islam untuk nikah doang? Tidak, saya sudah pelajari. Benar. Kita boleh menikahkan orang untuk itu. Ya, sudah waktunya. Ya, waktunya sudah habis ya. Tapi saya selesaikan ini. Dia nikah selesai, dan dia masuk Islam dulu. Karena ada kisah Ummu Sulaim. Ya, nikah mahar pertama masuknya Islam suaminya itu adalah mahar pertama yang belum ada sebelumnya. Maharnya bukan emas, tapi masuknya Islamnya suaminya. Demikian waktu sudah habis. Ya nanti saya berdua saja dengan adik-adik, mungkin melalui WA, ya, nasihat mungkin apa? Oh ya, bertiga nih. Nah, ini teman dekat ya. Nah, ini langsung hadis. Ya nanti yang bertiga boleh mojok sama saya agar siap. Belum nikah ya? Miskin antum, miskin. Semoga Allah nolong antum ya nikah, dan semoga kehadiran kita ini memberkahi pernikahan beliau berdua dan Bapak Henry dan Bapak Dedi, ya, dan semua yang di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Abdul Rahim Ayub yang telah memberikan nasihat pernikahan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan untuk pengantin pria akan menghampiri pengantin wanita dan juga orang tua